Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Leo. Bagaimana kabar Pak Andi hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Leo. Leo kemana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Gimana cuaca di sekitar Pak Andi? Masih hujan Pak? Masih nih Pak Leo. Ianya lagi hujan lebat nih. Mudah-mudahan dengan cuaca hujan seperti sekarang Pak Andi, aktivitas kita malam ini dalam kegiatan kita ini nggak terhambat ya Pak ya, lancar-lancar aja ya Pak ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Pak Leo. Karena memang cuaca yang lagi lebat ini mudah-mudahan jaringan tidak terkendala. Mudah-mudahan kita lancar pada malam hari ini. Amin. Ya. Oke Pak Andi, kita kan hari ini akan mengadakan kegiatan apa ya Pak Andi ya, observasi Pak ya. Jadi Betul. Pak Andi akan bertindak sebagai coach nanti. Nah, jadi kira-kira Pak Andi kompetensi apa yang akan saya bantu Pak Andi mungkin nanti untuk mengembangkannya, atau mungkin saya pantau mengamati Pak Andi supaya kompetensi itu bisa terperhatikan untuk berkembang. Oke, baik Pak Leo. Mungkin kompetensi yang perlu dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin untuk proses pada kegiatan observasi nanti dalam proses coachingnya yang perlu difokuskan itu untuk mendengarkan aktif, karena melalui mendengarkan aktif ini saya rasa di situ nanti bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coaching nanti. Oh begitu ya Pak ya, baik Pak. Dari Pak Andi sendiri, kan saya sekarang menjadi observator Pak ya, atau supervisor. Ya. Nah, dari Pak Andi kira-kira bagaimana Pak Andi inginnya saya mengamati kegiatan coaching Pak Andi? Ya, saya ingin nanti observasi itu fokusnya pada pengamatan untuk mendengarkan aktif nih Pak Leo. Baik Pak. Jadi kira-kira dari kegiatan kita ini apa harapan Pak Andi setelah melakukan observasi ini Pak? Ya, harapan saya pada kegiatan kali ini observasi nanti bisa hendaknya melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang ada di depannya. Oke. Baik Pak Andi, ya jadi tadi sekilas tentang praobservasi ya Pak ya. Jadi saya sudah mencatat beberapa poin ini Pak Andi. Nah, nanti saya akan mencoba untuk mengamati kegiatan coaching yang Pak Andi lakukan. Di situ nanti saya akan melihat apakah dari kompetensi yang Pak Andi sampaikan tadi, apakah sudah ada perubahan dari sebelumnya ataukah ada yang perlu ditambahkan dari situ. Nanti ketika Bapak setelah melakukan coaching, kita akan berdiskusi lagi Pak, tentunya pasca observasi Pak ya. Di situ nanti kita akan menyampaikan kesimpulan atau rangkuman dari hasil pengamatan saya menilai atau mengamati pelaksanaan observasi yang Pak Andi lakukan bersama coach Pak Andi ya. Ya, baik. Oke Pak Andi, untuk observasi ini barangkali kita cukupkan dulu. Nah, kepada Pak Andi mungkin dipersilakan untuk melakukan coaching. Nanti saya akan menyimak kegiatan Pak Andi, melakukan pengamatan. Kemudian nanti akan saya lihat poin-poin apa saja yang kira-kira perlu kita diskusikan kembali setelah observasi dalam bentuk pasca ya Pak ya. Baik Pak Andi, mungkin dari saya demikian dulu untuk pra ini. Saya persilakan kepada Pak Andi untuk melakukan coaching. Baik Pak Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rikon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rikon nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Kalau Pandinya gimana Pandi? Sehat Pandi? Alhamdulillah sehat Pak Rikon. Gimana cuaca di dekat Pak Rikon sekarang nih?
alhamdulillah sejak dari asar tadi Pak Andi sampai sekarang masih hujan ya. Tapi mendingan sekarang udah mulai agak gerimis-gerimis sedikit gitu, tidak hujan lebat betul lagi. Kelihatannya muka Pak Rikon cerah-cerahnya pada malam hari ini Pak Rikon ya. Kira-kira ada hal yang menyenangkan nih Pak Rikon jalani pada hari ini kayaknya nih Pak Rikon, bisa diceritakan sedikit? Ya sebenarnya bukan apa ya Pak Andi, bukan menyenangkan, tapi ada juga sebenarnya permasalahan gitu. Jadi saya sebenarnya minta sama Pak Andi ini, apakah ada waktu nih Pak Andi untuk kita berbicara gitu. Oke, baik Pak Rikon. Saya sudah terima tadi ada Pak Rikon. Pak Rikon ingin ada sedikit bincang-bincang dengan saya malam ini ya. Betul Pak Andi. Baik Pak Rikon, saya bersedia nih ya kita bincang-bincang Pak Rikon. Kira-kira Pak Rikon nih apa kira-kira tujuan pembicaraan kita pada malam hari ini Pak Rikon? Iya, dan ini Pak Andi sebenarnya itu yang membuat saya galau dan risau nih tentang komunitas saya di sekolah ini nih, berikut dengan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur ini kan saya ditunjuk sebagai ketua KKG ini gugus 3 itu Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Jadi ada persoalan di KKG ya. Kira-kira harapan Pak Rikon nanti apa kira-kira dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya saya minta saran dan masukan dari dari Pak Andi ini sebenarnya kan, ke depan atau bagusnya nanti dari jalannya kegiatan-kegiatan saya di KKG gugus 3 Payakumbuh Timur ini Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Jadi dari persoalan yang Pak Rikon sampaikan tadi, untuk lebih jelasnya bisa kira-kira Pak Rikon sampaikan apa kira-kira persoalan yang Pak Rikon alami sekarang ini di KKG-nya Pak Rikon? Iya, kan Pak Andi kan ini kan sebenarnya saya ini kan ditunjuk sebagai ketua KKG oleh teman-teman di gugus 3 ini yang terdiri dari 5 sekolah, guru kelas yang mewakilinya dari guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berarti 5 kali 5 berarti ada 25 orang jumlah gurunya Pak Andi. Jadi memang di awal-awal tahun 2003 kemarin kan kita sudah bikin apa nih Pak Andi? Sudah bikin program untuk yang untuk 1 tahun ke depan ini. Cuma sekarang yang permasalahannya Pak Andi, di awal-awal di yang triwulan pertama dari Januari, Februari dan Maret itu yang kegiatannya alhamdulillah ada berjalan Pak Andi. Itu kan 1 kali seminggu. Setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi alhamdulillah yang kegiatan-kegiatan itu sampai bulan Maret itu alhamdulillah jalan Pak Andi. Dan dari April sampai Desember ini Pak Andi, itulah yang saya bikinnya pusingnya Pak Andi ini ya. Tidak bisa lagi mungkin karena banyak kesibukan dari teman-teman itu ya, juga termasuk saya sebagai pengurusnya Pak Andi, itu yang tidak bisa menjalankannya lagi Pak Andi. Itu sebenarnya masalahnya Pak Andi. Baik, kira-kira Pak Rikon, apa kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan Pak Rikon itu sehingga kegiatan ini tidak berjalan? Kendalanya Pak Andi, kalau saya lihat Pak Andi, teman-teman itu sudah banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan, baik itu mengejar target mengisi PMM yang 75%, dan juga ada juga dari teman-teman itu mengikuti program-program misalnya guru penggerak ini Pak Andi,
dan juga sibuk dengan kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolahnya Pak Andi. Itu nampaknya Pak Andi. Iya, baik Pak Rekon. Berarti memang ada kesibukan dari guru-guru yang sudah banyak dilakukan oleh guru di sekolah masing-masing mungkin. Baik Pak Rekon. Dulu ketika menyusun program di sekolah kan sudah disusun sudah bersama-sama dan sudah disetujui oleh kawan-kawan itu ya Pak Rekon ya. Apakah Pak Rekon sudah bertanya sama teman-teman tersebut bagaimana komitmen mereka Pak Rekon? Memang Pak Andi, dari awal-awal kita kan sudah bikin program ini Pak Andi secara bersama-sama nih Pak Andi. Jadi memang ada perwakilan-perwakilan dari kelas yang ditunjuk sebagai koordinatornya untuk merancang atau membuat dari program ini Pak Andi. Iya. Ya, berarti kan sudah dirancang secara bersama programnya Pak Rekon ya. Jadi dari permasalahan tersebut ya Pak Rekon, apa yang sudah Pak Rekon lakukan untuk mencari solusi di persoalan tersebut Pak Rekon? Apa rencana Pak Rekon ke depannya? Rencana saya Pak Andi, mungkin ini sudah akhir tahun ini Pak Andi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya coba Pak Andi. Yang pertama bisa saya koordinasikan kembali Pak Andi dengan pengurus yang lain, pengurus inti ditambah dengan koordinator-koordinator kelas, ditambah dengan bisa juga saya konsultasikan kembali Pak Andi dengan kepala sekolah yang ada di gugus 3 tersebut, bagaimana ke depannya Pak Andi. Itu yang rencana saya yang akan saya lakukan Pak Andi untuk yang program 2024 besok Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon. Dari rencana Pak Rekon itu apa kira-kira bentuk kegiatannya akan Bapak Rekon lakukan? Bentuk kegiatannya Pak Andi mungkin kami akan bermusyawarah dulu Pak Andi, baik itu dari unsur kepala sekolah, berikut dengan kepala sekolah inti, dan juga dengan pengurus koordinator-koordinator kelas untuk mengulang atau membuat program kembali Pak Andi. Ya, berarti Pak Rekon akan membuat program kembali bersama dengan unsur-unsur yang sudah Bapak Rekon sebutkan tadi ya? Betul Pak Andi, betul Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon. Kapan kira-kira Pak Rekon akan melakukan hal tersebut Pak Rekon? Jadi rencana saya Pak Andi mungkin di awal-awal semester 2 besok di bulan Januari, ya di bulan Januari lah, minggu-minggu ketiga, mungkin saya akan coba kembali mengundang atau berkoordinasi kembali dengan kepala sekolah inti, berikut dengan kepala sekolah imbas yang lainnya, dan juga dengan koordinator-koordinator kelas Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon. Untuk kelancaran kegiatan tersebut Pak Rekon, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Rekon? Insya Allah yang akan bisa membantu saya Pak Andi itu kepala sekolah inti. Beliau memang mempunyai wewenang penuh juga di di gugus 3 tersebut Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon. Kemudian bagaimana komitmen Pak Rekon untuk menjalankan hal tersebut Pak Rekon? Ya, kalau komitmennya Pak Andi mungkin saya pastikan untuk minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Januari tersebut Pak Andi, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah inti di gugus 3 tersebut untuk membuat rapat kembali dan membuat program kembali Pak Andi.
Ya baik. Bagaimana kira-kira yang kita lakukan nanti Pak Rekon agar saya juga bisa mengetahui bagaimana nanti hasil dari tindak lanjut dari kegiatan yang Bapak akan lakukan nanti. Iya, alhamdulillah Pak Andi, mungkin saya akan segera nanti menghubungi Pak Andi, memberi kabarnya bagaimana nanti kelanjutannya. Itu bisa saya sampaikan sama Pak Andi minggu keempat di bulan Januari. Dan memang saya berharap betul mudah-mudahan apa-apa nanti yang sudah terprogram, apa-apa yang sudah dimusyawarahkan itu ada membuahkan hasilnya Pak Andi, gitu Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon, bagus sekali Pak Rekon ya. Dari hasil kegiatan coaching kita pada hari ini Pak Rekon, apa kira-kira yang bisa Pak Rekon simpulkan Pak Rekon? Oh iya Pak Andi, saya memang secara pribadi Pak Andi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andi yang sudah mengcoaching saya tentang permasalahan yang terjadi di komunitas saya nih Pak Andi. Dan alhamdulillah dari coaching sebentar ini Pak Andi sudah mengarahkan saya nanti langkah-langkah yang akan saya perbuat dan juga yang akan saya lakukan, dan juga nanti saya akan menginformasikan juga nanti kepada Pak Andi bagaimana nanti hasilnya. Semoga kita berharap hasilnya nanti itu berjalan dengan sebagaimana mestinya Pak Andi. Dan saya sekarang Pak Andi sudah merasakan plong, ya sudah ada nampak langkah-langkah yang akan saya lakukan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Pak Andi yang sudah coach saya. Terima kasih Pak Andi. Ya baik, bersama Pak Rekon, saya juga berharap Pak Rekon nanti berhasil dalam melaksanakan kegiatan Pak Rekon berikutnya, dan saya juga menunggu bincang-bincang dari Pak Rekon nih mengenai hasilnya nanti ya. Kemudian apa yang Pak Rekon harapkan bisa sukses dan baik. Terima kasih Pak Rekon. Oke, sama-sama Pak Andi. Terima kasih banyak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andi, alhamdulillah. Bagaimana Pak Andi kegiatan coachingnya lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, kalau menurut pendapat saya lancar Pak Leo. Oke, baik Pak Andi. Saya tadi sudah mengamati proses kegiatan coaching Pak Andi ya, yang Pak Andi laksanakan tadi dengan Pak Rekon ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal ini Pak Andi, setelah saya mengamati kegiatan yang Pak Andi lakukan barusan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kira-kira menurut Pak Andi, bagaimana perform Pak Andi tadi ketika melakukan coaching? Ya baik Pak Leo, kalau menurut pendapat saya tadi sudah menjalankan proses coaching itu dengan menerapkan alur tirta Pak Leo, yaitu yang pertama sudah mengajukan tujuan, kemudian juga sudah melakukan identifikasi, kemudian juga sudah melakukan rencana aksi di sana, dan juga sudah ada proses tanggung jawab pada akhir kegiatan Pak Leo. Itu Pak Leo. Baik Pak, berarti Bapak sudah bisa menilai sendiri ya tentang performa dari kompetensi yang tadi di awal Bapak sampaikan. Apakah menurut Bapak dari performa Bapak terkait kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi di awal yang Bapak sampaikan, ketika setelah Bapak lakukan proses coaching sekarang, apakah Bapak merasa ada perubahan atau ada peningkatan menurut Bapak? Ya, baik Pak Leo. Tadi memang dari awal kita kan yang inginkan bagaimana di dalam proses coaching itu fokus pada mendengarkan aktif. Jadi memang di situ saya sudah berusaha fokus Pak Leo dan mendengarkan aktif, dan saya sudah mendengarkan coach menyampaikan permasalahannya, kemudian juga menceritakan solusi yang akan dihadapi. Setelah coach selesai berbicara, baru berikutnya saya mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada coach tersebut. Alhamdulillah dalam proses tersebut dengan mendengarkan aktif,
saya sudah berusaha mendengarkan coaching terlebih dahulu. Jadi mungkin selama ini itu yang menjadi persoalan bagi kita di sini, Mayo. Ketika coaching bercerita, kita kan ingin langsung menyambut cerita tersebut. Iya, Ada iya, hal yang betul, kita betul. sampaikan. Jadi itu yang selama ini terasa gitu kan. Dan alhamdulillah pada hari ini ya itu sudah bisa kita terapkan dengan baik, sudah mendengarkan coaching dengan baik, kemudian baru memberikan pertanyaan kembali kepada coaching. Baik, Pak Andi. Nah, sekarang saya mohon izin ini Pak Andi, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Pak Andi tadi? Ya, boleh. Silakan boleh. Oke, baik Pak Andi. Jadi dari pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang Pak Andi lakukan tadi dengan Pak Rikon, saya mencatat beberapa poin ya Pak Andi. Baik, kita mulai dari kompetensi inti coaching ya Pak Andi ya. Nah, Iya. dalam pengamatan saya tadi Pak Andi di pengamatan saya sudah memenuhi standar ya, standar lebih tinggi dari sebelumnya Pak Andi. Jadi Pak Andi sudah terlihat bahwa Pak Andi itu kehadiran penuh sudah terlihat di sana. Kemudian dari sisi mendengarkan aktif juga Pak Andi sudah terlihat juga di sana, dan tidak ada terlihat di situ hal-hal yang menghambat Pak Andi untuk mendengarkan aktif. Seperti tadi saya sudah memperhatikan dari awal Pak Andi coaching sampai terakhir, Pak Andi di situ tidak ada melabel di situ ya, tidak ada berasumsi juga tidak terlihat di sana. Kemudian secara asosiasi juga Pak Andi tidak ada di situ. Jadi secara garis besar kompetensi inti coaching yang Pak Andi lakukan untuk mendengar aktif sepertinya memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi saya lihat di situ memang Pak Andi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari identifikasi masalah yang diajukan oleh Pak Rikon. Sudah terlihat di sana Pak Andi. Kemudian kita akan masuk ke penerapan rasa ya Pak Andi ya. Nah, oke, kalau dari penerapan rasa yang saya catat, saya perhatikan tadi Pak Andi sudah sudah menyimak atau memperhatikan penjelasan dari Pak Rikon sehingga Pak Andi sudah menemukan kata kunci dari pembahasan yang Pak Andi lakukan dengan Pak Rikon. Itu sudah terlihat Pak Andi. Dari kemudian Pak Andi juga sudah melakukan appreciate ya dengan tadi Pak Andi memberikan kode ya Pak Andi ya, gestur Pak Andi mengangguk, gestur Pak Andi menjawab iya, itu secara tidak langsung Pak Andi sudah melakukan Pak Andi sudah melakukan kehadiran penuh di sana. Itu salah satu cirinya ya Pak Andi ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mendalam juga Pak Andi sudah mengajukan di sana. Kemudian summaries ya, merangkum dari yang Pak Andi tangkap berdasarkan kata kunci juga Pak Andi sudah melakukan itu. Gitu. Jadi Pak Andi tadi sudah saya perhatikan Pak Andi memang tidak ada menggunakan kata-kata yang menggunakan awalan kata pertanyaan yang bersifat menutup. Pak Andi tadi sudah saya perhatikan kata-kata Pak Andi semuanya kata-kata yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tidak saya temukan selama pengamatan saya Pak Andi menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan kalimat tanya penutup. Alhamdulillah Pak Andi jauh meningkat perkembangannya Pak Andi ya. Kemudian ini Pak Andi dari segi tirta, alur tirta secara umum Pak Andi dalam pengamatan saya semua alur tirta itu sudah Pak Andi lakukan, baik itu mulai dari tujuan awal pembahasan yang Pak Andi lakukan dengan Pak Rikon sudah Pak Andi lakukan. Kemudian tadi diidentifikasi masalah juga Pak Andi sudah menerapkan di sana, sudah terlihat di mana Pak Andi menanyakan tidak mendominasi pembicaraan dengan Pak Rikon. Pak Andi lebih mengutamakan Pak Rikon untuk menyampaikan permasalahannya di situ. Kemudian pertanyaan berbobot di situ saya juga sudah melihat Pak Andi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Andi lakukan itu berdasarkan kata kunci sudah juga. Kemudian Pak Andi juga tadi sudah sampai di tentang rencana-rencana itu, rencana aksi yang akan dilakukan Pak Rikon. Pak Andi juga sudah melakukan itu, alur itu. Kemudian tentang komitmen yang akan dan tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Rikon juga Pak Andi sudah melaksanakan itu. Jadi dalam pengamatan saya Pak Andi dari kegiatan supervisi Pak Andi, coaching Pak Andi dengan Pak Rikon tadi secara keseluruhan sudah memenuhi standar yang lebih tinggi Pak Andi, seperti itu. Sudah memenuhi standar yang lebih tinggi. Cuman kalau boleh saya menambahkan Pak Andi ya,
terkait dengan pertanyaan komitmen ya Pak Andi ya. Nah, pertanyaan komitmen itu sudah memenuhi standar, itu Pak Andi sudah menanyakan. Hanya tadi mungkin tadi Pak Andi sempat terlupa, itu di bagian identifikasi Pak Andi sudah menanyakan komitmen terlebih dahulu. Tapi itu tidak apa-apa Pak Andi, tidak apa-apa. Secara garis besar Pak Andi sudah melakukan alur tirta dengan baik Pak Andi ya. Hanya sedikit di situ saja. Nah, kemudian ini Pak Andi. Baik, mungkin sedikit Pak Leo. Ya boleh Pak. Jadi saya memang menanyakan komitmen di situ, cuman komitmennya berbeda gitu kan. Yang di akhir komitmen kesanakan adalah komitmen parekonnya. Kalau di identifikasi tadi komitmen rekan-rekannya dalam menjalankan program. Itu perbedaannya dalam identifikasi tadi, itu arahnya ke situ tadi Pak Leo. Oke, baik Pak Andi. Berarti memang ada perbedaan ya Pak Andi. Secara spesifik Pak Andi sudah melakukan berarti tirta itu dengan sesuai dengan alurnya. Saya sudah melihat itu. Berarti saya tadi salah memahami tentang pertanyaan komitmennya Pak Andi. Oke. Baik Pak Andi. Ini ada satu lagi sebagai penutup ya Pak Andi ya. Iya. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini, pengalaman apa yang Pak Andi dapatkan? Baik Pak Leo, dari kegiatan kita pada hari ini, pengalaman yang paling berkesan itu adalah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebenarnya yang kita yang perlu kita pahami di sini. Karena memang untuk menemukan kata kunci dari cerita Koci itu memang perlu kita fokus ya. Fokus memang hadiran penuh itu memang perlu kita menyimak, mengamati cerita dari Koci. Di situ baru kita bisa mengambil apa yang jadi kata kunci, sehingga itu yang bisa menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya juga mencatat nih beberapa kata kunci tadi yang diceritakan oleh Pak Rekon tadi, dari persoalan yang diceritakan oleh Pak Rekon. Saya sudah berusaha mencatat beberapa kata kunci di sini. Kemudian itu yang dilahirkan kembali menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan, sehingga cerita itu menjadi berkembang, baru bisa sudah bisa dicari persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh Koci, sehingga nanti baru diarahkan Koci untuk menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi. Nah, sehingga persoalan-persoalan itu muncul secara terbuka dari Koci, sehingga bisa dicarikan solusi oleh Koci sendiri. Nah, itu mungkin pengalaman yang luar biasa Pak Leo dalam menemukan kata-kata kunci untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak Rikon, luar biasa sekali ya Pak Rikon, Pak Andi ya. Berarti sudah ada peningkatan dari kegiatan kita. Untuk rencana tindak lanjut Pak Andi sendiri, kira-kira dari kegiatan kita ini apakah ada rencana tindak lanjut? Barangkali mungkin akan secara kontinu kita akan melakukan observasi Pak Andi. Tentunya Pak Andi sudah memikirkan tindak lanjut dari kegiatan kita ini. Baik Pak Leo, mungkin untuk tindak lanjut kegiatan kita ini ke depannya, kalau dari saya sendiri sebagai coach ya, tentu akan selalu berusaha berlatih, mengembangkan diri, berusaha terutama mungkin dengan rekan-rekan CGP dan juga kawan-kawan yang di sekolah ya, rekan-rekan di sekolah, bagaimana kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya, lagi kegiatan latihan-latihan coaching yang kita lakukan nanti. Baik Pak Andi ya. Baik Pak Andi, dari beberapa poin yang saya catat tadi untuk saya amati, kemudian poin-poin terkait dengan kebutuhan Pak Andi tadi di awal ya Pak Andi, itu semua sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa sama-sama lebih meningkat lagi ya Pak Andi ya. Nah, itu sebagai coach atau supervisor tentunya Pak Andi. Baik Pak Andi, untuk kegiatan ini barangkali kita cukupkan dulu ya Pak Andi ya, karena sudah selesai. Nanti kalau ada kesempatan lain barangkali kita bisa berdiskusi lagi ya Pak Andi ya, lebih spesifik. Baik Pak Andi, barangkali demikian dari saya Pak Andi ya. Mohon izin dulu. Assalamualaikum Pak Andi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rikon. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana Pak Andi? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Rikon. Gimana kabar Pak Rikon pada hari ini? Alhamdulillah juga sehat Pak Andi. Yang anak-anak Pak Andi gimana? Ada sehat? Si kembar gimana kembar? Alhamdulillah sehat Pak Rikon. Kembar atau apa nih? Kalau 3 ini kembar nih Pak Andi, enggak? Triplet kayaknya Pak Rikon. Siapa si yang paling besar gimana Pak Andi? Abang kakak? Abang, alhamdulillah sehat Pak Rikon. Alhamdulillah sehat ya. Pak Rikon juga sehat semuanya kan? Alhamdulillah Pak Andi, saya orang istri sama anak-anak kan alhamdulillah sehat. Baik Pak Rikon, jadi Pak Rikon ini kita malam-malam ini bincang-bincang nih Pak Rikon tentang apa namanya kegiatan observasi kita nih Pak Rikon. Jadi kebetulan kan Pak Rikon sebagai coach ya untuk proses coaching nanti, dan saya akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Pak Rikon lakukan nanti bersama Coachi. Di sini saya nanti akan berperan sebagai observer ya Pak Rikon ya. Iya. Observer atau pengamat Pak Rikon. Jadi Pak Rikon, nanti di dalam kegiatan kita coaching tersebut, saya akan mengamati nanti Pak Rikon melakukan coaching kepada Coachi nantinya di dalam kegiatan observasi Pak Rikon. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak Rikon yang ingin saya ajukan nih bersama Pak Rikon nih. Boleh Pandi, siap. Oke, baik. Kira-kira Pak Rikon, nanti dalam proses coaching nanti Pak Rikon, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Rikon kembangkan nanti? Di dalam proses coaching itu saya memang minta nanti kepada Pak Andi sebagai supervisornya kan atau pengamatnya, yaitu mengamati kompetensi inti dari coaching ini. Yang pertama present, mendengarkan aktif, dan juga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti bagaimana saya nanti apakah saya bisa hadir penuhkah di dalam proses coaching itu, dan juga apakah saya nanti ada mendengarkan aktif, dan juga bagaimana saya nanti bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari nanti saya akan meng-coaching dari teman kita ini. Gitu Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Kira-kira Pak Rikon dalam proses observasi itu yang ingin kompetensi apa yang Pak Rikon inginkan nanti saya mengamati yang lebih fokusnya atau lebih spesifik lagi Pak Rikon? Yang lebih spesifiknya Pak Andi, saya minta Pak Andi untuk mengamati saya itu di bagian presentnya Pak Andi, kehadiran penuhnya Pak Andi. Ya. Apakah nanti di dalam saya proses coaching itu nanti bisakah saya untuk memunculkan kompetensi ini Pak Andi? Oke, untuk penilaian awal nih Pak Rikon, bagaimana kira-kira penilaian Pak Rikon terhadap kegiatan yang akan kita kembangkan ini nih Pak Rikon? Iya Pak Andi, iya. Mungkin Pak Andi di dalam proses coaching ini Pak Andi, kita kan menggunakan alur Apaturta Pak Andi. Jadi nanti saya sebagai coaching nanti saya nanti akan menanyakan tujuannya nanti apakah dari proses coaching ini, dan juga nanti mengidentifikasi masalahnya, dan juga nanti menanyakan rencana dari tindak lanjutnya, rencana dia, dan juga nanti bagaimana tanggung jawabnya, serta nanti bagaimana tindak lanjut dari rencana-rencana yang akan sampaikan oleh si coaching ini Pak Andi. Dan juga nanti saya akan mencoba juga di dalam proses coaching tersebut, saya juga akan menghadirkan bagaimana itu rasa. Yang pertama yaitu receive, yaitu bagaimana menerima dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi bagi si coach ini, dan juga nanti yang A-nya acknowledge, yaitu memberi tanda. Jadi nanti bagaimana nanti saya nanti bisa memberikan tanda-tanda
baik itu gestur tubuh saya atau perkataan atau mimik tubuh saya nanti kepada si coach, dan juga selanjutnya yang summarize, yaitu membuat kesimpulan. Jadi nanti di akhir alur tirta tersebut nanti bagaimana saya menguatkan kembali apa dari tahapan-tahapan dari apa percakapan saya antara coach dengan coach, dan yang terakhir nanti saya akan mencoba menanyakan tentang permasalahan-permasalahan atau apa nanti yang akan muncul dari si apa coach ini Pak Andi, gitu Pak Andi. Ya, baik Pak Rekon. Baik, mungkin selanjutnya Pak Rekon yang akan saya tanyakan, apa kira-kira yang akan atau hal apa kira-kira yang Pak Rekon, menurut Pak Rekon yang akan dicapai nanti pada proses coaching nanti? Iya Pak Andi, sebenarnya harapan saya yang pertama adalah Pak Andi memang saya akan mencoba bagaimana si coach ini nanti bisa dia mencari sendiri Pak Andi, mencari sendiri dari apa permasalahannya. Jadi kita nanti sebagai coach cuma mengarahkan saja kita Pak Andi. Jadi nanti biar nanti si coach ini nanti dia akan mencoba mencari solusi dari apa permasalahan-permasalahannya itu. Dan juga seperti yang sudah minta sama Pak Andi dari awal-awal tadi, apa kompetensi yang ingin saya minta Pak Andi untuk mengamatinya itu present ini. Apakah saya bisa hadir penuh atau di dalam apa coaching ini nantinya Pak Andi, gitu Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Rekon. Baik sekali ya personel yang akan dilakukan nanti dalam proses observasi. Ini dalam kegiatan praobservasi ini Pak Rekon. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching atau observasi Pak Rekon dan coach, saya mungkin sebagai observer sedikit menyampaikan Pak Rekon tentang kira-kira penilaian atau rubrik penilaian yang akan dilakukan selama saya mengamati nanti proses coaching yang Pak Rekon lakukan. Yaitu pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum proses coaching yang Pak Rekon lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bapak Rekon memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga saya akan melihat nanti bagaimana respon dari coach itu sendiri dalam merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rekon lakukan sebagai coach. Kemudian juga saya nanti akan melihat bagaimana nanti Pak Rekon apakah sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu adanya prinsip kemitraan, kemudian juga ada prinsip proses kreatif, dan juga ada prinsip memaksimalkan potensi Pak Rekon. Itu kira-kira rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan selama proses pengamatan observasi yang Pak Rekon lakukan. Baik Pak Rekon, untuk kita pra-observasi kita cukupkan demikian dulu Pak Rekon. Kita akan bertemu dan berbincang-bincang lagi nanti pada kegiatan pasca observasi ya Pak Rekon ya. Oke Pak Andi, minta waktunya baik, nanti ya. Oke. Silakan Bapak Rekon melakukan coaching terhadap coachingnya Pak Rekon. Ini kita tutup dulu Pak Rekon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, alhamdulillah sebentar ini saya sudah melakukan kegiatan pra-supervisi yang di dalam hal ini tahapan pertama ini Pak Andi sebagai supervisornya dan saya sebagai coachingnya, dan insya Allah sebentar lagi kami dengan Pak Leo akan segera melakukan proses coaching. Dan silakan menyaksikan. Oke, assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Leo? Pak Rekon, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Leo? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini udah lama pula kita tidak bertemu ya Pak Leo. Iya Pak, udah beberapa waktu ya Pak ya. Jumpa. Dan saya memang setelah membaca pesan dari Pak Leo ini, jadi nampaknya ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan nampaknya ya Pak Leo. Iya betul Pak Rekon. Jadi
pada kesempatan ini sebenarnya memang kemarin saya menghubungi Pak Rikon itu ada beberapa hal gitu Pak Rikon yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rikon. Apakah Pak Rikon ada waktu Pak Rikon? Oh ya, alhamdulillah Pak Andi, Pak Leo. Oh, saya mempunyai waktu yang seluas-luasnya nih sama Pak Leo ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Rikon. Ya, saya sudah ini Pak Rikon, jadi ada unek-unek lah gitu ceritanya Pak Rikon yang disampaikan gitu. Mungkin Pak Rikon nanti bisa memberikan solusi dan masukan, atau mungkin ada nasihat lah untuk saya gitu. Oke, sama-sama lah Pak Leo. Sebenarnya kita kan memang saling ingat mengingatkan aja sebenarnya ya Pak Leo. Iya, Pak. Jadi istilahnya kita sesama Muslim itu kan bersaudara, dan memang kita dianjurkan oleh agama kita itu untuk saling nasihat menasihati namanya ya Pak Leo. Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi Pak Leo sebenarnya masalahnya Pak Leo ini apa nih sebenarnya? Gini Pak Rikon, jadi ada sedikit saya sedikit terkendala Pak Rikon. Jadi kendala ini sedikit mempengaruhi, sedikit membebani pikiran saya Pak Rikon ya. Jadi ini terkait tentang proses pembelajaran Pak Rikon di sekolah gitu. Iya. Jadi kan saya kan mengajar ini Pak Rikon di jenjang SMA ya Pak ya. Jadi ada sedikit hambatan gitu Pak Rikon. Menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi Pak Rikon, saya sepertinya tidak ada terhambat ketika mengajar. Tetapi ketika kita sudah di dalam ruangan kelas gitu mengajar, yang menurut kita ketika kita masuk ya profesional gitu, secara maksimal sih menurut kita berangkatnya profesional maksimal, dan ketika kita mengajar di dalam kelas itu saya merasa sepertinya saya sudah memberikan memberikan proses pembelajaran itu secara maksimal, secara penuh kepada anak-anak Pak Rikon. Tetapi yang saya heran Pak Rikon, ada sih beberapa anak gitu, setiap kali saya mengajar selalu, ya nggak semua satu kelas nggak Pak Rikon, tapi ada beberapa 1, 2, 3 orang di semua kelas yang saya masuk itu pasti ada yang tertidur Pak Rikon, ada yang tertidur. Jadi yang awalnya saya masuk dengan semangat, dengan ceria, ketika kita sudah memberikan pengajaran di depan, ketika kita melihat ada anak tertidur seperti itu Pak Rikon, jadi buyar konsentrasi kita Pak Rikon. Kurang bersemangat kita jadinya mengajar ya Pak Leo. Iya. Jadi yang padahal kita sudah menyiapkan materi-materi yang begitulah ya untuk menghadapi anak-anak tersebut ya. Tapi karena ada masalah, ada beberapa orang anak yang ketiduran, itu yang bikin buyar ya Pak Leo. Iya, jadi Pak Rikon, suasana hati kita yang tadinya mood gitu kan dengan semangat, ketika ada yang tertidur itu agak terganggu suasana hati kita Pak Rikon. Benar Iya benar Pak Leo. Jadi Pak Leo, kalau saya lihat dari permasalahan Pak Leo itu, kalau bisa kita peta-petakan ini Pak Leo, misalnya kalau yang dari gurunya ini semuanya sudah disiapkan semuanya nih ya, baik itu kita sudah hadir di dalam lokal tersebut, yang perangkat kita sudah kita siapkan ya Pak Leo. Iya, RPP kita juga sudah oke namanya kan, tapi tiba-tiba pas kita masuk ke dalam lokal tersebut, anak murid kita tuh ada beberapa orang yang tidur. Itu yang bikin kita buyar. Itu yang bikin kita tidak mood lagi untuk mengajar ya Pak Leo. Iya Pak, terganggu konsentrasi kita jadinya Pak gitu. Suasana hati yang tadinya ceria gitu juga sedikit ya buyar gitu Pak kan. Buyar, tidak mood lagi ya untuk padahal kita dari rumah ini sudah siap ini ya, istilahnya kata orang sudah on fire lah ya Pak Leo untuk ngajar ya. Iya, yang menurut yang saya rasakan Pak Rikon, ya kita sudah mempersiapkan diri ya, kita kan sebagai guru tentunya tidak tiba-tiba kita masuk kelas langsung
ngajar gitu ya Pak Rikon. Setidaknya kita sudah menyiapkan diri sebelum masuk kelas, atau bahkan mungkin ketika di rumah sebelum berangkat, atau malamnya kita sudah menyiapkan diri untuk pelajaran besok. Jadi saya sudah merasa maksimal. Tapi saya heran Betul, dan iya. membebani hati saya itu Pak Rikon. Kenapa ya kok ada juga anak yang tertidur? Lalu saya timbang-timbang ke diri saya, apa ada yang salah di diri saya, atau cara mengajar saya yang salah? Nah seperti itu Pak Rikon. Itu jadi pikiran. Iya. Jadi Pak Leo, dari permasalahan yang sudah Pak Leo sampaikan sama saya tadi itu, Pak Leo, jadi adakah rencana-rencananya? Ini kan mungkin yang permasalahan yang sudah Bapak Leo kan sampaikan tadi itu kan tidak satu kali atau dua kali, Ya. mungkin sudah berulang-ulang kali ya Pak Leo. Ya, jadi adakah rencana-rencana yang sudah rasa-rasanya sudah Bapak Leo persiapkan untuk mengatasi masalah ini, Pak Leo? Jadi Pak Rikon, saya pernah melakukan beberapa kegiatan ini Pak Rikon ya. Jadi karena hal ini terjadinya bukan 1-2 kali yang seperti Pak Rikon katakan tadi ya. Jadi saya penasaran juga Pak Rikon. Lalu ya secara tidak langsung saya mencoba bertanya langsung kepada murid-murid di kelas itu. Tapi bukan dengan yang tidur ya Pak Rikon ya, bukan dengan yang tidur gitu. Karena kita mungkin karena udah hilang mood ya, ngelihat yang tidur itu Hilang juga mood nggak mood ya. betul Ya, jadi ya. saya mencoba bertanya kepada rekan-rekannya atau teman-teman di kelasnya yang menurut saya ini anaknya sepertinya kalau kita tanya dia jujur ini gitu. Jadi saya pernah bertanya Pak Rikon, ya bukan mau menjus gitu ya, menjas gitu, tapi memang kita bertanya apakah ada yang terlihat salah di diri saya atau gimana gitu kan. Tentu kita perlu bertanya. Jadi ketika saya tanyakan, ternyata beberapa teman mereka yang tidur tadi itu Pak Rikon, saya tanya, ada apa dengan teman-teman kamu ini, kalian ini, kenapa ketika setiap kali Bapak ngajar kok pasti tidur dia, walaupun dia mungkin Benar, iya. ujung-ujungnya tertidur. Lalu mereka menjawab seperti ini Pak Rikon, begini Pak, jadi teman-teman yang tertidur itu mereka kurang suka kalau misalnya guru itu mengajar ceramah aja kayak gitu. Jadi mereka tuh orangnya aktif gitu, mereka tuh biasanya suka kalau belajar itu dengan video atau dengan aktivitas yang sifatnya bergerak seperti itu Pak Rikon. Jadi saya pikir-pikir lagi Pak Rikon, memang selama ini saya kalau mengajar memang dari segi persiapan materi ya siap Pak Rikon, tapi ya seperti itulah Pak Rikon, kita menampilkan slide PowerPoint kemudian kita nyeritain gitu. Jadi saya pikir-pikir ada benernya juga, mungkin Iya, itu betul juga ya. salahnya itu Pak Rikon. Jadi sudah memang ada ancang-ancang Pak Leo itu bagi anak-anak yang ketiduran tersebut itu dengan menampilkan PowerPoint ya yang ada suara atau film-film atau gimana gitu ya, untuk supaya mereka itu lebih tertarik ya. Iya. Ya setelah mendengarkan penjelasan teman-teman mereka yang tertidur tadi itu Pak Rikon, ya itu menjadi ini Pak Rikon, menjadi refleksi bagi diri saya sendiri tentunya ya. Itu karena saya awalnya mungkin tidak menanyakan secara lanjut kepada anak-anak ini apa sih permasalahan mereka sampai tertidur gitu. Jadi saya sebagai guru mungkin terlalu egois gitu ya Pak, terlalu merasa benar. Jadi setelah saya mendapatkan beberapa jawaban dari rekan-rekan mereka yang lain, itu menjadi bahan evaluasi bagi diri saya. Sepertinya memang ada yang salah dalam cara saya mengajar Pak Rikon. Iya. Jadi Pak Leo, apa tanggung jawab Pak Leo melakukan hal tersebut supaya yang pembelajaran tersebut tidak lagi membosankan atau tidak lagi bikin Pak Leo buyar atau tidak mood? Ya berdasarkan dari pendapat anak-anak kami di kelas itu, anak-anak saya di kelas ya Pak Rikon ya. Jadi saya punya ada ide terpikir di kepala saya itu Pak. Jadi langsung ada gagasan, ini kayaknya saya harus berinovasi nih, nggak bisa saya seperti itu saja. Barangkali memang selama ini saya monoton ini dalam kelas. Jadi saya punya ide nih Pak Rikon,
menciptakan satu model pembelajaran di mana kira-kira pada satu situasi materi tertentu, atau mungkin bisa bisa jadi saya gali dulu materi-materi yang akan saya ajarkan di kelas itu Pak Parikon ya. Kalau seandainya memang perlu, saya akan menampilkan dalam beberapa model gitu. Jadi bukan hanya PP Talk gitu aja Pak Parikon. Jadi kalau misalnya memang ada video yang bisa ditampilkan ya saya tampilkan gitu sekaligus kan. Kalau memang dalam materi yang sedang kita lakukan itu ada kemungkinan untuk kita bawa mereka ke lapangan gitu, beraktivitas secara fisik, itu saya juga ingin melakukan itu gitu Pak Rikon. Jadi memang sepertinya berdasarkan dari pendapat anak-anak yang lain itu sepertinya memang kita harus melakukan evaluasi dan revisi, melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Jadi saya sudah ada rencana saya untuk itu Pak Rikon. Jadi rencana Pak Leo itu akan membuat pembelajaran itu istilahnya kita bisa mengcover dari kebutuhan anak itu ya, baik dia itu auditori, visual atau kinestetik ya. Iya Pak. Ya. Ya. Jadi ya nanti Pak Leo nanti juga akan memasukkan bagaimana nanti di dalam pembelajaran yang akan Pak Leo lakukan tersebut ada kompetensi sosial emosionalnya juga ya. Iya Pak. Iya. Itu memang sudah bagus itu Pak Leo. Jadi sepertinya ya tentu saya dari dari pendapat anak-anak itu kan menjadi refleksi juga bagi diri saya Pak Rikon ya. Iya. Dari situ barangkali memang selama ini saya tidak terlalu memperhatikan kebutuhan belajar murid Pak Rikon. Artinya ketika kita masuk itu bukan kebutuhan belajar murid yang saya pikirkan. Yang penting bagaimana materi yang saya ajarkan itu selesai hari itu, besok bisa nyambung materi yang lain. Seperti sama kayak kita menyelesaikan tagihan lah ya Pak Rikon ya. Jadi bukan iya tidak ya Pak Leo. Betul. Jadi Pak Leo, jadi rencana tindak lanjut Pak Leo ini dengan istilahnya sekarang ini kan apa namanya Pak Leo yang apa pembelajaran yang tepat itu sebenarnya? Pembelajaran berdiferensiasi Pak Rikon. Oh iya itu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Jadi Pak Leo dengan siapa rencana Pak Leo akan menindaklanjuti dari rencana pengajaran yang akan Pak Leo lakukan ini? Ya, secara umum Pak Rikon kalau berbicara tentang pembelajaran diferensiasi itu kan sebenarnya bukan hal yang baru ya Pak Rikon ya. Itu betul iya Pak Leo. Saya sudah sering mendengar itu Pak Rikon, sudah sering mendengar, hanya saja saya mempelajarinya secara spesifik belum. Jadi rencana saya Pak Rikon saya akan mencoba ya pertama menggali secara mandiri Pak Rikon tentang apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya sekarang kan ada PMM ya Pak Rikon ya. Saya mau PMM ya. Di PMM. Kemarin itu udah ada saya temukan sih beberapa contoh, tapi karena memang saya belum pernah mencobakannya langsung, saya belum begitu paham. Jadi nanti saya akan coba ya berkomunikasi lah dengan guru-guru senior gitu. Dengan guru-guru senior ya, betul. Baik dari sekolah sendiri maupun dari sekolah lain yang mereka sudah menerapkan atau sudah mencobakan tentang bagaimana sih menggunakan pembelajaran diferensiasi itu. Saya juga ingin bisa berinovasi seperti mereka. Jadi tujuannya memang ya bagaimana caranya supaya saya bisa di kelas itu menghidupkan suasana kelas Pak Rikon. Jadi anak-anak senang, kita nyaman juga gitu Pak Rikon kan. Oke, iya. Jadi Pak Leo, kapan rencananya yang pembelajaran berdiferensiasi ini akan Pak Leo eksekusi ini? Kebetulan kan sekarang anak-anak lagi ujian semester ya Pak Rikon, tentunya rencana saya sih di awal semester mau saya terapkan Pak Rikon. Jadi kan ada jeda itu Pak Rikon antara kita lagi sedang ujian, libur, kemudian masuk semester besok ya. Nah di dalam jeda itu saya akan memanfaatkan waktu
waktu kosong mengajar itu untuk belajar Pak Rikon. Jadi belajar baik secara mandiri maupun diskusi dengan guru-guru yang lain gitu yang lebih kompeten. Iya. Penerapannya insya Allah akan langsung saya terapkan ketika udah masuk semester besok Pak Rikon. Jadi karena semester besok ya, semester 2 ya Pak Leo. Semester genap. Semester 2 ya Pak Leo. Dan memang Pak Leo, saya sebenarnya berharap betul nih setelah Pak Leo menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada peserta didik Pak Leo, saya mengharapkan sekali bagaimana perkembangannya gitu kan. Iya, Pak. Jadi saya memang kira-kira apa Pak Leo yang saya apa maksudnya saya tunggu kabar dari Pak Leo gini itu. Oh ya, apa namanya Pak Rikon? Jadi nanti kalau seandainya saya kan akan mencobakan itu di semester baru ya Pak Rikon ya, semester genap. Jadi nanti kalau sudah saya cobakan, tentunya saya akan melihat juga kondisinya Pak Rikon apakah ada perubahan ya ketika saya sudah mencobakan rencana tersebut ya atau strategi yang akan saya gunakan tadi. Nanti kalau ada hal-hal yang terkendala lagi tentunya saya akan mengabari Pak Rikon gitu, memperlihatkan ini loh Pak Rikon, saya sudah mencoba ini Pak Rikon, nah kayak gini hasilnya Pak Rikon, menurut Bapak gimana? Saya akan diskusi lagi dengan Pak Rikon gitu. Oke Pak Leo, memang kita sama-sama berharap ya Pak Leo, mudah-mudahan apa yang rencana Pak Leo melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kepada peserta didik Pak Leo mudah-mudahan berhasil ya. Amin Pak Rikon, mohon doa dan dukungannya nih Pak Rikon. Iya Pak Leo. Ya Pak Rikon, terima kasih banyak atas waktu Pak Rikon, ini sudah membantu saya ya sedikit banyaknya dari diskusi dengan Pak Rikon, saya sedikit tercerahkan, muncul ide-ide gitu Pak Rikon. Awalnya agak amin. Sekarang sudah sedikit dapat inspirasi nih Pak Rikon. Terima kasih banyak Pak Rikon. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama Pak Leo. Baik, demikian saja Bapak dan Ibu semuanya hasil coaching saya bersama Pak Leo dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak Rikon. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rikon. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana Pak Andi? Ya, alhamdulillah ya Pak Rikon ya. Pak Rikon sudah melakukan proses coaching tadi bersama Pak Leo dan kita sudah sampai pada kegiatan bincang-bincang kita nih Pak Rikon pada kegiatan Iya, oke Pak Andi, silakan lanjutkan Pak Andi. Baik Pak Rikon. Oke, mungkin untuk kegiatan awalnya Pak Rikon, saya ingin bertanya nih Pak Rikon, kira-kira beberapa Pak Rikon nih, apa saja kira-kira yang Bapak Rikon lakukan selama pas coaching tadi Pak Rikon? Baik Pak Andi, alhamdulillah ya Pak Andi. Yang sudah performa atau kompetensi yang sudah saya coba tadi meng-coaching Pak Leo, yaitu alhamdulillah saya sudah menerapkan bagaimana alur cerita tersebut, yaitu yang pertama adalah T-nya tujuan, yaitu saya sudah menanyakan kepada Pak Leo bagaimana tujuan dari beliau untuk saya coaching, dan juga dari penyampaiannya tersebut saya juga coba mengidentifikasi masalah-masalah beliau yang terjadi selama dia mengajar, dan juga beliau sudah menyampaikan pula sama saya apa masalah-masalahnya. Alhamdulillah saya catat ini, dan selanjutnya apa rencana-rencananya, dan setelah itu bagaimana tanggung jawab beliau dan juga tindak lanjutnya dari beliau menyampaikan rencana-rencana dari permasalahan tadi. Dan juga Pak Andi, dari alur cerita tersebut saya sudah juga mencobanya bagaimana saya sebagai coach
yaitu bagaimana memasukkan tentang rasa di dalam proses coaching saya terhadap Pak Leo. Itu Pak Andi. Oke, baik, terima kasih Pak Rekon. Bagus sekali ya Pak Rekon ya. Kemudian Pak Rekon, kira-kira menurut Pak Rekon nih, penilaian Pak Rekon terhadap proses coaching yang dilakukan itu bagaimana Pak Rekon? Iya, Pak Andi, saya kan dari pra observasi tadi sama Pak Andi, yaitu saya minta kepada Pak Andi yaitu bagaimana menilai kompetensi present saya ini. Dan alhamdulillah dari yang sudah saya lakukan sama Pak Leo tadi, itu saya sudah nampak hadir penuh, baik itu dari gestur saya ataupun dari mimik wajah saya kepada beliau, bagaimana saya sudah present atau hadir penuh di dalam proses coaching tersebut, Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir sama Pak Rekon. Kira-kira apa nih yang Bapak Rekon dapatkan dari percakapan kita saat ini Pak Rekon? Yang sudah saya dapatkan Pak Andi dari hasil coaching saya ya Pak Andi. Iya. Yang sudah saya dapatkan yang pertama dari hasil coaching saya itu dengan Pak Leo. Yang pertama saya sudah mengarahkan kepada Pak Leo untuk menemukan sendiri atau yang pertama beliau sudah mengidentifikasi masalah-masalahnya dan juga beliau sudah mengeluarkan rencana-rencana untuk mengatasi masalah tersebut dan juga Pak Leo juga sudah berkomitmen dia untuk melakukan dari rencana-rencana tersebut, Pak Andi. Dan juga dari kita ini Pak Andi, dari antara saya dengan Pak Andi, memang saya di dalam kompetensi yang ingin saya tampilkan tersebut yaitu bagaimana saya sudah berhadir penuh dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Leo. Dan itulah Pak Andi yang bisa saya sampaikan sama Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Rekon. Baik Pak Rekon, bolehkah saya mungkin menyampaikan pengamatan yang hasil dari pengamatan yang saya lakukan atas post coaching yang Bapak Rekon lakukan tadi Pak Rekon? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Rekon. Mungkin yang pertama sekali Pak Rekon ya, menurut pendapat saya proses coaching yang telah Bapak Rekon lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, Pak Rekon ya. Yang pertama, saya sudah melihat tadi dalam kegiatan coaching yang Bapak Rekon lakukan, itu sudah menjalankan prinsip coachingnya. Yang pertama itu kemitraan. Jadi antara Pak Rekon dengan Pak Leo tadi pembicaraannya tidak ada antara atasan dan bawahan atau orang lebih tua atau yang lebih muda. Jadi prinsipnya kemitraan itu bersama rata sudah dijalankan dengan baik Pak Rekon. Kemudian juga proses kreatif tadi sudah berjalan dengan terjadinya percakapan antara Pak Rekon dengan Pak Leo. Kemudian juga sudah saya lihat memaksimalkan potensi yang ada sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Kemudian saya lihat juga dari segi rasa itu memang sudah berjalan dengan baik juga, sudah ada tadi unsur receive di dalamnya, kemudian juga appreciate sudah ada di sana. Kadang Pak Rekon juga menanggapi mungkin dengan anggukan, dengan menanggapi juga dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Leo. Kemudian juga sudah ada tadi summarize-nya, kemudian juga Pak Rekon juga sudah bertanya kepada Pak Leo. Kemudian dari segi alur tirta, saya lihat di sini Pak Rekon, tadi dari awal memang tujuan dari percakapan itu sudah terlihat dengan baik dari arahan yang atau cerita
tujuan yang disampaikan oleh Koci tadi. Kemudian berikutnya dari segi identifikasi, diidentifikasi memang ini kan dilihat kehadiran penuh seperti penilaian awal yang kita lakukan tadi, yaitu kehadiran penuh dari coach terhadap Koci tadi, ini sudah berjalan juga dengan baik. Mungkin yang perlu diapakan sedikit tadi memang dari hasil pengamatan kami tadi di lapangan, dari cerita Pak Leo tadi sebagai coach Pak Rikon ya. Jadi Pak Rikon tadi juga ikut menceritakan kembali dari cerita Pak Leo tersebut. Jadi Pak Rikon bercerita kembali. Sebelum Pak Rikon memberikan pertanyaan, Pak Leo sudah menyambungnya dengan cerita kembali. Karena memang tidak lahir pertanyaan, saya lihat di situ tadi kan, sehingga disambung kembali oleh Pak Leo ceritanya. Jadi di sini yang perlu kita perbaiki mungkin kembangan ke depannya lagi Pak Rikon. Ketika setelah Koci itu bercerita, kita kan tidak perlu lagi mengulang cerita tersebut, seakan-akan menjadi pengalaman kita di sana Pak Rikon. Gitu. Kita cuma perlu mengulang sedikit penegas saja. Kita ulang sedikit kata penegas dari kata yang kita ambil dari kata Koci itu, kemudian lahirkan langsung pertanyaan setelah itu. Jadi tidak ada cerita bersambung tanpa ada pertanyaan kepada Koci. Jadi Koci itu bercerita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Itu mungkin pengamatan kami tentang kegiatan pada identifikasi tadi Pak Rikon, itu yang kami amati. Kemudian dari segi rencana aksi tadi sudah ada komunikasi dan sudah ada rencana-rencana yang disampaikan oleh Koci di sana. Koci sudah menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga sudah ada rencana solusi yang didapatkan oleh Koci tadi dalam proses rencana aksi. Kemudian juga di tanggung jawab tadi sudah ada pertanyaan itu kapan itu akan dilaksanakan, dan juga sudah ada komitmen untuk menceritakan kembali kepada coach dalam proses kegiatan tersebut. Itu kira-kira Pak Rikon. Kemudian di sini memang kami lihat perlu kita apakan kembali untuk menemukan kata-kata kunci dari cerita yang kita ambil dari Koci tersebut. Kemudian di kata kunci itu langsung bertanya. Jadi bertanya, jawab, bertanya, jawab. Itu mungkin yang perlu kita kembangkan ke depannya Pak Rikon. Mungkin itu dari penilaian pengamatan saya tadi di dalam kegiatan proses coaching yang Pak Rikon lakukan. Bagaimana menurut pendapat Pak Rikon? Baik, Pak Andi, terima kasih banyak ya atas beberapa masukannya. Mungkin sebelum saya tanggapi Pak Andi, memang identifikasi di dalam identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Leo tadi, memang saya sebagai coach di sini itu saya memang sudah memasukkan dari rasa ini yang S-nya summarize, yaitu membuat kesimpulan. Jadi memang saya mencoba dari masalah yang disampaikan oleh si coach atau Pak Leo tadi, memang saya mencoba yaitu bagaimana membuat kesimpulannya. Jadi memang dari alur saya tadi itu memang Pak Andi, rasa itu kan kalau yang saya pahami ini sebenarnya Pak Andi, bagaimana antara kita sebagai coach dengan coach itu bukannya bertanya tanya A jawab B, tanya A jawab B, tidak, tapi sebenarnya yang ini maaf nih Pak Andi, sebenarnya ini ada terkonektivitasnya gitu, ada hubungannya sebenarnya. Jadi rasa itu yang perlu kita gali sebenarnya Pak Andi, dan juga memang kita ataupun saya sebagai coach ini memang kita lakukan coaching ini memang butuh tidak satu kali dua kali saja, kita memang harus berulang-ulang untuk mencobanya. Jadi memang di sini memang saya titik beratkan di sini Pak Andi, kita sebagai coach bagaimana kita nanti seperti yang sudah Pak Andi sampaikan tadi,
tirta tersebut sudah kita bangun, dan juga nanti bagaimana nanti kita juga mencoba memasukkan rasa antara kita sebagai coach dan kepada coach kita. Jadi alhamdulillah Pak Andi, terima kasih banyak atas masukannya, dan jadi mungkin untuk yang tindak lanjut yang selanjutnya Pak Andi, mungkin jadi mungkin tindak lanjut selanjutnya Pak Andi, mungkin saya akan membiasakan kembali, akan mencoba kembali, yaitu menerapkan bagaimana tirta itu, alur tirta itu seperti yang kita pahami, janganlah terbolak-balik antara 4 dengan 1, 1 dengan 4, tapi mari kita terapkan dia itu secara berurutan, dan nanti bagaimana juga kita memasukkan tirta itu ke dalam rasa. Nah, jadi saya akan mencoba belajar lagi Pak Andi. Itu yang insya Allah yang akan saya lakukan Pak Andi. Baik Pak Rikon, ya memang benar yang Bapak Rikon lakukan, karena memang untuk menjadi seorang coach itu Pak Rikon, kita memang harus selalu berlatih ya, karena bagaimanapun tanpa latihan apapun kita lakukan itu sulit akan menjadi sebuah kesempurnaan bagi kita. Jadi mungkin ke depannya kita juga sama-sama berlatih Pak Rikon ya. Saya walaupun sebagai pengamat pada hari ini juga perlu meningkatkan pengetahuan. Kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita, mudah-mudahan bisa berperan sesuai dengan peran yang diberikan kepada kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Rikon, mungkin demikian percakapan atau bincang-bincang kita pada pasca observasi pada kali ini Pak Rikon. Terima kasih banyak Pak Rikon. Oke, sama-sama Pak Andi, terima kasih juga. Oke, baik. Sudah diamati. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi Pak Rikon. Mungkin berbagi lagi tentang masalah-masalah yang kita hadapi ke depannya untuk mencarikan solusi sehingga kita bisa menjadi guru yang disenangi oleh murid-murid kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rikon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya hadirin yang berbahagia, izinkan saya Rikwan Amri SPD pada saat ini akan melakukan supervisi pada rekan saya Pak Leo sebagai coach dan juga Pak Andi sebagai coachnya. Jadi semoga dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan pada saat sekarang ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga amin ya robbal alamin. Baik Pak Leo, assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam Pak Rikon. Ya, gimana kabarnya Pak Leo? Sehat? Alhamdulillah Pak Rikon sehat walafiat. Iya. Pak Leo kan masih di tempat yang lama tinggalnya kan? Masih Pak, masih ya di Sari Lama ya, Sari Lama di Purwojaya ya. Di sekitaran Purwojaya Pak. Ya baik Pak Leo. Ya Pak. Dalam saat sekarang ini izinkan saya mensupervisi Pak Leo ya. Baik Pak, siap Pak. Oke. Jadi nanti selama percakapan Pak Leo sebagai coaching dan juga Pak Andi nanti sebagai coachnya, saya akan nanti mencoba mencatat hal-hal yang penting yang akan nanti saya pergunakan untuk supervisi kita ya Pak Leo. Baik Pak, siap Pak. Oke, jadi Pak Leo, dalam hal ini saya bagian mana nanti akan membantu Bapak mengembangkan kompetensinya?
Jadi begini Pak, jadi kan saya kan akan melakukan coaching ini dengan Pak Andi gitu Pak ya. Eh, jadi nanti saya meminta tolong kepada Pak Rikon gitu untuk mengamati Pak, apakah dari 3 kompetensi inti coaching itu sudah saya terapkan sebagai coach atau belum. Dimana di sini yang ingin saya kembangkan itu adalah 3 kompetensi inti dari coaching sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mungkin yang paling agak ingin saya minta tolong Pak Rikon untuk mengamati apakah sudah terlaksana atau belum adalah terkait tentang pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oh iya iya. Jadi nanti bagian yang ingin saya amati nanti sebagai supervisornya adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Leo. Iya, 3 kompetensi inti coaching itu Pak. Salah satunya pertanyaan berbobot ya. Iya iya. Jadi Pak Leo, bagaimana penilaian Pak Leo sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nantinya? Jadi kan begini Pak Rikon, dari beberapa kali saya melakukan coaching ya Pak Rikon ya. Jadi saya merasa sepertinya kompetensi inti dari coaching itu sendiri belum maksimal Pak, terutama khususnya dari pertanyaan berbobot gitu. Barangkali di sana diawali dari kehadiran mungkin belum fokus gitu ya Pak ya, sehingga ketika coachingnya memberikan penjelasan mungkin ada beberapa kata kunci yang terlewatkan oleh saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya tidak kurang berbobot menurut saya. Jadi untuk aktivitas coaching malam ini hari ini itu saya ingin meningkatkan lagi Pak terkait dengan kompetensi inti coaching itu. Mudah-mudahan ada peningkatan gitu. Iya mudah-mudahan ya Pak Leo. Dan juga ini yang terakhir nih Pak Leo, sebelum Pak Leo meng-coaching Pak Andi nanti, apa harapan dari observasi saya nih nanti nih kepada Pak Leo nih? Saya berharapnya pertama Pak, yang untuk diri saya dulu Pak ya, itu saya bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam melaksanakan coach ya, sebagai coach tentunya. Kemudian tentunya adalah penilaian dari Pak Rikon sendiri gitu, apakah sudah saya laksanakan alur-alur yang seharusnya saya lakukan di dalam proses coaching gitu. Jadi nanti tentunya saya berharap Pak Rikon juga bisa memberikan masukan dan saran terhadap aktivitas yang kami lakukan ini Pak. Oke, baik Pak Leo, saya beri waktu seluas-luasnya kepada Pak Leo dan Pak Andi untuk melakukan proses coaching. Baik Pak Rikon, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Leo. Pak Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Leo. Bagaimana kabar Pak Andi? Baik, alhamdulillah sehat Pak Leo. Pak Leo gimana Pak Leo? Alhamdulillah sehat Pak. Di dalam dari wajahnya nih Pak Andi kelihatannya lelah sekali sepertinya. Itulah Pak Leo, ya seperti yang sebelumnya saya hubungi Pak Leo. Jadi ada nih beberapa hal yang ingin saya bincang-bincang nih sama Pak Leo nih Pak Leo. Pak Leo punya waktu nih Pak Leo? Oh iya Pak, saya sudah membaca pesan Pak Andi tadi terkait kita. Pak Andi mengajak saya diskusi ya Pak ya. Alhamdulillah iya. Pak, hari ini saya luang Pak. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu nih. Baik Pak Leo, jadi begini nih Pak Leo, saya ada permasalahan nih Pak Leo, di sekolah, di tempat saya mengajar Pak Leo, ada permasalahan dengan siswa sih sebenarnya Pak Leo. Ya. Jadi Pak Andi, tujuan pertemuan kita diskusi malam ini atau hari ini itu Pak Andi ada kendala di sekolah ya Pak ya?
Ya benar Pak Leo. Jadi tujuannya ingin bincang-bincang nih Pak Leo tentang permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar dengan murid di sekolah nih Pak Leo. Baik Pak Andi, boleh mungkin Pak Andi menceritakan apa yang menjadi kendala dan hambatan Pak Andi di sekolah ya? Baik Pak Leo, terima kasih Pak Leo mau mendengarkan. Jadi di sekolah itu Pak Leo, sebenarnya saya kan punya di dalam satu kelas itu kan ada lebih kurang 30 murid. Cuman yang jadi problem itu tidak banyak sih sebenarnya, ada satu orang murid di sekolah itu Pak Leo, dia tidak mau bekerja sama dengan temannya, dia maunya bekerja sendiri saja gitu. Jadi ketika diminta ada mungkin kegiatan untuk berpasangan itu berdua-dua, dia juga tidak mau, dia maunya hanya sendiri. Biar Pak saya bikin sendiri aja. Kemudian ketika diajak ketika dilaksanakan pembelajaran dalam kelompok kecil, kan setelah dibagi kelompok sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, ternyata dia sendiri juga tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia malahan mau duduk sendiri nih Pak Leo. Dia mengerjakan sendiri. Nah, dia minta tugas sendiri, udah kerjakan sendiri gitu. Gitu Pak ya. Menghadapi permasalahan yang sedang terjadi itu Pak Andi, apa solusi yang Pak Andi lakukan? Sebenarnya ini Pak Leo, saya sudah mencoba menanyakan kepada anak ini sendiri. Memang anak itu kan dia cukup pintar sih. Karena kan saya di sekolah itu kan mengajarnya ini bahasa Inggris nih Pak Leo ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan sebenarnya pelajarannya kan juga dibilang cukup sulit lah bagi anak-anak di sekolah itu. Namun anak yang ini, yang tidak mau bekerja sama ini, dia cukup pintar anaknya. Jadi dalam mengerjakan tugas itu dia cukup bagus dalam mengerjakan tugas itu gitu kan. Dan dia pun menyelesaikannya lebih cepat dari teman-teman yang lainnya. Kemudian saya juga sudah pernah bertanya nih dengan murid tersebut, kenapa dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya? Apakah dalam kelompok, apakah itu dalam bekerja berpasangan ataupun dalam bekerja dalam kelompok kecil? Katanya percuma saja Pak, saya bekerja dengan teman-teman itu Pak dalam sekelompok. Yang kerjakan saya juga. Mereka paling dia ngobrol-ngobrol saja, saya juga disuruh bekerja. Nah, itu alasannya itu Pak. Oke, baik Pak Andi. Jadi memang siswa kita ini sedikit kurang berkolaborasi dengan rekannya ya Pak ya? Ya betul sekali. Dalam hal ini Pak Andi, apa yang menjadi gangguan dalam proses pembelajaran tentunya dengan adanya siswa seperti itu di kelas Pak Andi? Ya, tentu hal ini kan cukup mengganggu proses ya Pak Leo, karena kita itu kan guru kan sudah merancang sebuah pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya Pak Leo ya. Kita sudah mencoba melaksanakan pembelajaran itu seperti sekarang ini kan pembelajaran yang sudah kita terapkan itu kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran pada diferensiasi proses itu kan. Diferensiasi proses itu kita sudah melakukan pembelajaran itu mulai dari kelompok besar, kemudian juga ada saatnya anak itu bekerja berdua berpasangan, kemudian juga ada saatnya anak itu bekerja dengan kelompok kecil yang sudah kita atur sendiri dengan gaya belajar siswanya. Nah, sementara di kelompok dia itu dia kurang bisa bekerja sama dengan teman-temannya itu Pak Leo. Jadi itu yang di proses itu tidak berjalan dengan baik jadinya gitu. Dari keadaan tersebut Pak Andi, ya kira-kira peluang apa yang bisa Pak Andi lakukan untuk mengatasi problem itu? Apakah ada peluang yang memungkinkan Pak Andi bisa melakukan mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Andi rencanakan ya? Kira-kira peluang apa yang bisa Pak Andi memungkinkan Pak Andi bisa melakukan sesuatu menghadapi keadaan tersebut Pak? Oke, mungkin ya Pak Leo untuk mengatasi persoalan ini mungkin
rencana atau hal yang bisa saya lakukan ke depannya mungkin begini ya, Pak Leo ya. Karena sebelum itu saya juga sudah berusaha bertanya sama anak ini, ya, sama yang bersangkutan. Cuma kan baru dalam proses kegiatan pembelajaran juga tidak bisa kita banyak menggali hal apa yang dialami oleh anak ini sendiri sebenarnya. Jadi mungkin rencananya ke depannya itu saya mungkin akan menerapkan restitusi dulu mungkin sama anak ini nih Pak Leo. Kita melakukan proses restitusi dulu sama anak ini sehingga nanti bisa diketahui apa persoalan yang dia hadapi, kemudian nanti dari persoalan-persoalan yang dia miliki itu sendiri, bagaimana dia maunya nanti dalam proses pembelajaran. Ada mungkin ini yang nampak oleh saya nih jalan keluarnya nih Pak Leo. Jadi kita perlu merestitusi anak tersebut terlebih dahulu. Kemudian juga untuk pengembangannya mungkin juga nanti bisa saya lakukan juga restitusi terhadap teman sekelompoknya ini. Nah, itu kita bukannya satu pihak saja kita bisa menggali, kita coba menggali juga dengan teman kelompok yang lain, sehingga nanti bisa kita temukan nanti apa yang bisa kita lakukan terhadap anak ini Pak Leo. Oke Pak Andi. Jadi rencana Pak Andi untuk melakukan restitusi itu salah satu hal yang mungkin menjadi kekuatan Pak Andi ya dalam menghadapi persoalan ini Pak ya. Iya Pak Leo. Baik Pak Andi. Ada beberapa hal lagi Pak Andi. Saya bertanya Pak Andi. Kira-kira kalau kita bicara tentang skala ini Pak Andi. Nah, skala sebelum dan sesudah. Ketika kita sebelum Pak Andi melakukan restitusi nantinya, kira-kira di skala 1 sampai 10, nah kira-kira Pak Andi berada di skala yang mana? Sebelum dan sesudah mungkin Pak Andi melakukan restitusi. Mungkin kalau kita lihat dari skala nih Pak Leo, dari tingkat problem yang saya hadapi ini mungkin rasanya mungkin masih di skala angka 6 nih kayaknya Pak Leo. 6 ya Pak ya, oke. Iya, ya. Artinya kita berharap ketika nanti Pak Andi sudah melakukan rencana Pak Andi untuk melakukan restitusi tadi, kita berharap skalanya naiklah jadi 9 minimal Pak ya. Iya, paling tidaknya di 9 lah Pak Leo, sehingga nilai anak itu bisa terangkat lebih baik lagi. Kira-kira kapan Pak Andi akan melakukan itu Pak Andi? Melakukan restitusi? Ya, baik Pak Leo. Ya, mungkin saya akan melakukannya secepatnya Pak Leo. Mungkin dalam minggu depan itu bisa saya panggil anak ini secara bergantian mungkin, karena ada beberapa anggota dalam kelompok itu antara 4 sampai 5 orang dalam kelompok tersebut. Jadi mungkin saya akan sediakan waktunya seminggu depan, nanti akan saya panggil anak ini secara restitusi untuk mencari persoalannya ini, sehingga nanti pembelajaran kelompok itu ke depannya bisa berjalan dengan baik. Itu Pak Leo. Pak Andi, apa anak yang kurang berkolaborasi nih ya Pak Andi ya? Apakah anak yang kurang berkolaborasi ini itu hanya di satu kelas atau mungkin di kelas yang lain ada juga seperti itu Pak ya? Kalau saat ini yang saya temukan di satu kelas nih Pak Leo. Di satu kelas. Apa kira-kira strategi Pak Andi nanti? Mungkin Pak Andi punya strategi khusus barangkali ya sebelum melaksanakan kegiatan restitusi yang tadi Pak Andi rencanakan. Apa kira-kira strategi khususnya Pak Andi? Ya, kalau untuk anak ini ya mungkin strategi ke depannya itu kalau nampak bagi saya arahan-arahannya yang perlu kita lakukan ke depannya nanti tentu yang perlu ini dari yang pertama itu dari solusi dia nanti itu perlu kita ambil tindakan tuh Pak Leo. Kemudian juga kita lihat nanti kira-kira anak ini mau bekerja sama dengan apa? Nah ini dan siapa-siapa saja yang mau mereka bersama, dengan orang seperti apa yang ia mau diajak bekerjasama. Mungkin ke depannya nanti bisa jadi kelompoknya ini kita ganti lagi kan, Nah, jadi tidak dengan kelompok yang ada sekarang ini sudah terkenal lah. Mungkin nanti ke depannya kita coba dengan ganti kelompok yang lain.
Karena dia alasan sekilas saya tadi kan itu, dia hanya bekerja sendiri, yang lainnya tidak mau ikut bekerja sama. Jadi kita lihat mungkin ada yang siswa yang mau bekerja nanti bersama dan dia sama-sama bekerja, mungkin bisa menjadi solusi juga nanti. Baik Pak Andi, di sini saya sudah melihat ya Pak Andi sudah ada rencana, bahkan Pak Andi sudah memikirkan strateginya. Nah, jadi secara tidak langsung Pak Andi sudah mempunyai tolak ukur tentang keberhasilan tujuan dari Pak Andi itu ya. Baik Pak Andi. Iya. Nah, kalau seandainya Pak Andi ada nih, tentunya ada gangguan barangkali ya, atau ada hal-hal yang menghambat Pak Andi dalam bentuk gangguan barangkali. Apa antisipasi Pak Andi untuk mengatasi itu bila mungkin itu terjadi? Kalau seandainya terjadi gangguan dalam proses itu, mungkin yang perlu dilakukan lagi mungkin Pak Leo, saya mungkin bisa berkolaborasi dengan wali kelas. Dan wali kelas anak ini nanti bersama dengan wali kelas, karena wali kelas kan secara tidak langsung anak-anak itu kan boleh dikatakan anak mereka sendiri. Tentu wali kelas lebih tahu tentang karakter-karakter anak dalam kelasnya yang lebih rinci lagi. Mungkin bisa jadi anak ini mengalami hal yang sama di kelas yang lain atau di kelas wali kelas dengan wali kelasnya. Mungkin ini bisa menjadi alternatif lain nanti bagi saya berkoordinasi dengan atau berkolaborasi dengan wali kelasnya, Pak Leo. Baik Pak Andi. Oke, saya sudah menangkap itu Pak Andi. Nah, tentunya Pak Andi sebagai guru ya, dalam proses perencanaan aksi yang akan Pak Andi lakukan ini, Pak Andi tentu sudah memiliki komitmen ya Pak Andi ya. Apakah ini akan menjadi komitmen Pak Andi? Apa ini menjadi komitmen Pak Andi untuk saat ini saja, atau barangkali ini akan menjadi komitmen yang akan terus berkelanjutan? Dan tentunya apakah ada ini Pak Andi? Apa ada orang lain selain wali kelas yang mungkin akan Pak Andi libatkan untuk kegiatan ini, rencana Pak Andi ini? Baik Pak Leo, mungkin saya akan berusaha melaksanakan ini sebaik-baiknya Pak Leo. Saya mungkin juga akan mencoba berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain yang masuk di kelas tersebut Pak Leo. Karena di SMP itu kan yang masuk kelas kan bukan saya sendiri. Dia ada kira-kira 10 mata pelajaran yang masuk di kelas itu, termasuk mata pelajaran saya sendiri itu. Jadi dengan 9 guru yang lain, saya akan mencoba juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan mereka. Kalau seandainya mereka mempunyai hal yang sama dengan yang saya alami, mungkin ini kita bisa nanti berkolaborasi bersama Pak Leo. Mudah-mudahan sama-sama bisa mengatasi persoalan ini dengan baik. Baik Pak Andi. Baik Pak Andi, dari penjelasan Pak Andi tadi ya, saya sudah menangkap beberapa hal gitu ya yang saya amati dari Pak Andi tadi. Jadi Pak Andi memang menghadapi situasi siswa ini ya kurang lebih mungkin tidak semua orang ya Pak Andi ya, tapi di beberapa mata pelajar barangkali juga ada anak yang mungkin kurang kolaborasi. Dan saya sudah melihat Pak Andi, dari sisi Pak Andi tadi sudah terlihat Pak Andi itu sebenarnya sudah punya rencana, bahkan sudah ada ide, sudah ada gagasan, ya kan? Sudah ada hal yang akan ingin Pak Andi lakukan ke depannya untuk sebagai solusi menghadapi permasalahan ini. Jadi secara nggak langsung sebenarnya diskusi kita ini Pak Andi sudah menemukan jalan keluar sepertinya ya. Ya baik Pak Leo, alhamdulillah Pak Leo, terima kasih banyak Pak Leo. Jadi setelah bincang-bincang Pak Leo nih, saya sudah sedikit merasa sudah tercerahkan lah Pak Leo. Jadi sudah ada jalan keluar yang akan saya lakukan. Karena kemarin ini kan masih terpikir-pikir saja kan. Jadi bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan. Alhamdulillah dengan proses coaching dan Pak Leo ini sudah nampak jalan yang akan saya tempuh, yang akan saya lakukan nanti. Ya, mulai dari tadi ada solusinya, apakah itu restitusi atau apakah mungkin berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan rekan sejawat, memindahkan kelompoknya. Dia ada beberapa langkah nanti yang akan saya lakukan
untuk menghadapi persoalan saya ini terhadap anak yang memiliki persoalan dalam proses pembelajaran ini, Pak Leo. Ya, terima kasih banyak Pak Leo. Alhamdulillah Pak Leo. Alhamdulillah. Nah, Pak Andi, jadi mungkin yang sebagai tindak lanjut proses coaching kita hari ini ya Pak Andi ya, saya juga ingin melihat nanti perkembangannya bagaimana setelah Pak Andi melakukan rencana yang sudah Pak Andi susun tadi gitu ya. Dia kapan tadi Pak Andi? Semester besok ya? Iya, nanti setelah nanti ya. Sifatnya nanti saya akan menceritakan kembali dengan Pak Leo. Iya. Nanti saya akan hubungi lagi Pak Leo nanti. Iya, ini Pak Leo saya sudah masakan ini begini hasilnya, akan ceritakan lagi, kita bincang-bincang lagi nanti Pak Leo. Iya, saya tentunya juga sebagai coach Pak Andi tidak sabar juga sih ingin tahu seperti apa sih hasilnya ya Pak Andi, karena ya saya juga ingin dari pengalaman Pak Andi tersebut bisa jadi pembelajaran juga bagi saya sendiri juga, meskipun sekarang kita diskusikan tentunya kita masing-masing memiliki problematika yang kurang lebih hampir sama lah ya Pak ya. Tentunya dari Pak Andi saya juga bisa belajar nantinya itu Pak Andi. Pak Andi, apakah masih ada ini Pak Andi undang-undang yang mau disampaikan barangkali? Saya rasa sudah cukup Pak Leo. Sudah menemukan langkah-langkah. Terima kasih banyak Pak Leo. Baik Pak Andi, alhamdulillah ya Pak Andi ya, mudah-mudahan memang sama-sama mendapat pengalaman lah kita dari obrolan kita malam ini ya Pak Andi ya. Oke Pak Andi, kalau memang sudah tidak ada yang akan kita diskusikan lagi ya, saya doakan semoga apa yang Pak Andi jalankan, rencanakan tadi sukses Pak Andi tentunya. Iya, sama-sama Pak Leo. Ya, terima kasih ya Pak Andi. Kalau gitu saya izin dulu nih Pak Andi. Ya, sama-sama Pak Leo. Terima kasih ya Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak Andi, Pak Leo. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Andi dan Pak Leo yang sudah melaksanakan proses coachingnya. Kita bisa kembali lagi kita Pak Leo? Baik Pak Rikon. Iya. Oke, baik. Jadi izin lagi ya Pak Leo menyampaikan atau bertanya nih sama Pak Leo ini ya. Iya Pak Rikon. Yang tugas saya sebagai supervisi ini. Baik Pak Rikon. Oke, Pak Leo. Jadi dari proses yang tadi, proses coaching yang sudah Pak Leo lakukan, bagaimana Bapak Leo menilai sendiri performa dari kompetensi yang 3 yang tadi? Baik Pak Rikon, terima kasih. Dari yang saya lakukan tadi, proses coaching bersama Pak Andi tadi Pak Rikon, dari kompetensi coaching itu saya sudah mencoba menerapkan ketiga langkahnya ya Pak Rikon, baik itu mendengarkan kehadiran penuh ya, kehadiran penuh itu sudah saya coba terapkan. Kemudian saya sudah juga mencoba menerapkan mendengarkan aktif dari setiap permasalahan yang Pak Andi sampaikan. Kemudian saya sudah menemukan beberapa kata kunci dari permasalahan tersebut, dan saya juga sudah mencoba mengajukan pertanyaan Pak Andi. Tetapi ini memang sih Pak Rikon, saya sudah merasa pertanyaan saya itu mungkin berbobot gitu ya, tetapi mungkin itu penilaian dari saya sendiri. Mungkin barangkali dari penilaian Pak Rikon ada tambahan gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak Leo, apa yang membuat Bapak Leo menilai seperti itu? Pertanyaan tersebut sudah berbobot. Kalau dari segi pertanyaan Pak Andi, kenapa saya merasa pertanyaan saya sudah berbobot? Karena memang saya bertanya kepada Pak Andi itu berdasarkan kata kunci yang sudah saya catat terkait dengan permasalahan Pak Andi tadi, di mana Pak Andi memiliki permasalahan tentang siswa yang memiliki kekurangan mungkin kurang kolaborasi dengan teman-teman, sifat egois ya gitu. Dan saya bertanya kembali kepada Pak Andi itu terkait tentang siswa tersebut juga gitu. Jadi itu dalam asumsi saya atau anggapan saya itu sudah pertanyaan berbobot gitu Pak Andi. Pak Rikon.
Oke, Pak Leo. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Leo, Hmm. bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Leo? Baik Pak Andi, Pak Rikon silakan Pak Rikon. Oke, Sangat ya saya baik. tunggu-tunggu itu Pak Rikon. Terima kasih. Ya silakan Pak. Eh, ya, Pak Leo, alhamdulillah ya, yang sudah saya amati dari awal sampai akhir, memang sangat luar biasa sekali proses coaching Pak Leo dengan Pak Andi dari setiap alur dari Tirta yang sudah kita pahami bersama-sama, baik yang pertama alur Tirta yang T tujuan, di sana Pak Leo sudah mencoba menggali atau menanyakan apa tujuan dari pertemuan saat sekarang ini, dan juga alur yang keduanya adalah identifikasi masalah. Jadi nanti bagaimana Pak Leo sudah mencoba pula bagaimana menggali dan menggali lagi. Oh, maaf Pak Leo. Iya Pak. Jadi tadi memang Pak Leo sudah mencoba menggali beberapa masalah-masalah yang terjadi dengan Pak Andi dan juga Pak Andi juga mencoba pula menyampaikan rencana-rencananya dan tanggung jawab, dan setelah yang terakhirnya adalah tindak lanjut yang akan dilakukan dari masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Andi tersebut. Dan juga Pak Leo, alhamdulillah dari rentetan atau dari alur Tirta yang sudah Pak Leo sampaikan sama Pak Andi tersebut, di sana sudah memasukkan tentang rasa. Baik yang pertama adalah receive atau menerima dengan senang hati, dengan mimik wajahnya, dengan intonasinya, dan juga memberi tanda. Setelah itu membuat kesimpulan dari setiap alur-alur Tirta tersebut, dan juga telah aktif menanyakan tentang permasalahan-permasalahan ini. Dan Pak Leo, Iya Pak. sedikit mengenai yang kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kan membuat pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini. Memang seperti yang sudah kita ketahui ini Pak Leo, di dalam kita menghadirkan atau membuat pertanyaan berbobot tersebut, yang pertama yang kita lakukan itu adalah present. Itu kita memang hadir penuh kita di dalam sang si coach ini menyampaikan setiap permasalahan-permasalahannya. Jadi yang hadir kita penuh itu tidak mutlak dari tatapan. Yang paling penting sekali itu adalah dari mata kita ini. Jadi memang yang mata kita ini istilahnya connect atau nyambungnya antara pembaca dengan pendengar itu, merasa kita diterima, itu ada hubungannya, ada konektivitasnya antara mata kita dengan mata dia. Kita sebagai coach dan juga sebagai coaching. Dan juga di sana kalau sudah ada konektivitasnya dan juga kita sudah mendengarkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh sang coach, juga kita mendengarkan secara aktif, ya seperti yang sudah Pak Leo lakukan tadi, yaitu mensummarize atau membuat kesimpulan-kesimpulannya dan menanyakannya, dan juga disitulah nanti keluar pertanyaan yang berbobot tadi Pak Leo. Jadi alhamdulillah yang pertanyaan, ya memang sebenarnya standar dari pertanyaan berbobot itu kan sebenarnya tidak ada, tetapi yang saya pahami, apabila kita sudah melakukan hal yang demikian, present, mendengarkan dengan aktif,
dan juga yang terakhir tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu akan lahir dengan sendirinya. Jadi itu Pak Leo. Jadi tapi memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kan tidak apa-apa Pak Leo? Tidak apa-apa Pak. Iya Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Oh, oke, iya. Jadi di sini memang ada beberapa hal yang saya catat Pak Leo, yaitu mengulang kembali tentang identifikasi masalah. Itu tadi sudah sampai ke dalam yang terakhir, yaitu tanggung jawab, yaitu Pak Leo masih menanyakan beberapa orang anak yang mempunyai masalah itu lagi. Dan yang terakhir tadi Pak Leo menanyakan tindak lanjut, yaitu setelah Pak Andi mengucapkan terima kasih. Jadi kan yang seharusnya kan Pak Andi mengucapkan terima kasih banyak setelah dia di coach oleh Pak Leo. Jadi mungkin itu Pak Leo yang perlu saya sampaikan sama Pak Leo. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Leo setelah mendengar yang sudah saya sampaikan ini? Terima kasih Pak Rikon atas pengamatan yang Pak Rikon lakukan. Alhamdulillah Pak Rikon, ya dari apa yang Pak Rikon sampaikan tadi tentunya itu menjadi hal yang pengetahuan tambahan bagi saya ya Pak Rikon. Tentunya dalam proses penilaian kan memang diperlukan, kita butuh orang untuk memantau kita gitu atau mengamati kita, karena kita kalau yang namanya diri sendiri biasanya kalau menilai kan tentu kita merasa kita lebih baik terus ya Pak. Lebih baik ya Pak Leo, betul. Jadi dengan adanya pengamatan dari Pak Rikon gitu itu membuat menjadi refleksi bagi saya Pak Rikon. Tentunya kedepannya saya akan berusaha terus berlatih bagaimana menjadi coach yang sesuai dengan kompetensi inti coaching itu sendiri, dengan menerapkan rasa, bahkan menerapkan alur-tirta itu dengan baik. Tentunya nanti saya akan belajar lebih banyak, berlatih lagi lah Pak Rikon. Tentunya dengan rekan-rekan sejawat dan mungkin dengan murid-murid saya. Iya. Jadi Pak Leo, jadi dari diskusi kita ini jadi yang sudah terbayang oleh Pak Leo untuk meningkatkan lagi performa coaching ini, yaitu selalu belajar ya Pak Leo. Iya Pak. Selalu belajar dan juga mencobakannya lagi dengan sesama teman kita atau dengan yang lainnya ya. Jadi Pak Leo, kapan ini atau di mana ini rencananya akan mencoba ini lagi ini? Di sekolah tentunya Pak Rikon dengan rekan-rekan guru ya, rekan-rekan sejawat gitu. Jadi barangkali inti dari latihan atau pembiasaan coach ini Pak Rikon, dari sisi saya sendiri barangkali saya akan lebih melatih mengolah kata Pak Rikon. Jadi dalam segi percakapannya saya akan lebih lebih fokus ke hal-hal yang rasanya penting akan disampaikan gitu. Jadi tidak berputar-putar gitu, Pak. Betul ya. Jadi Pak Leo, sekarang saya minta nih sebagai penutupnya ini. Dari proses yang kita lakukan dari awal tadi, mulai dari sampai nanti sampai yang terakhir ini, apa yang Pak Leo dapatkan? Ya Pak Rikon, dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi, baik itu ketika observasi dan ketika observasi coaching dengan Pak Andi, sampai kita pasca observasi ini Pak Rikon, betul-betul memberikan pengalaman baru bagi saya Pak Rikon. Ternyata meskipun kita sudah sering latihan, yang namanya kekurangan itu akan selalu ada. Tetapi dari kekurangan itulah kita belajar supaya itu nanti bisa menjadi sebuah peningkatan Pak Rikon. Alhamdulillah
saya semakin memahami bagaimana sih caranya menjadi seorang coach yang baik itu. Seperti itu Pak Rikon. Oke Pak Leo, terima kasih banyak ya Pak Leo. Alhamdulillah ya kita sudah mencoba melakukan supervisi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya sebagai supervisi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Leo dan juga Pak Andi sebagai coachnya. Semoga apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini dapat bermanfaat. Dan demikian saja Bapak dan Ibu-Ibu semuanya dari hasil supervisi saya pada saat sekarang ini. Demikian saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.